Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudari yang kasih Tuhan. Apa kabarnya? Semoga berada dalam keadaan baik di malam hari ini. Siapa yang tidak mengenal masakan Padang? Kelezatan masakan Padang dijual di berbagai restoran Padang yang mudah untuk kita temui. Saya kalau makan di restoran Padang bahkan kadang pingin nambah karena nikmat. Masakan Padang ada aneka jenis dan yang paling terkenal tentu adalah rendang, yaitu rendang sapi yang dibuat dari aneka bumbu rempah-rempah serta santan kelapa. Nama rendang sebenarnya diambil dari sebuah proses, yaitu rendang mengaduk terus-menerus tanpa henti selama berjam-jam. Proses merendang yang begitu lama ini dilakukan agar menghasilkan daging yang empuk, bumbu yang meresap, serta masakan yang awet atau tahan lama. Konon, rendang bisa tahan sampai 2 bulan walaupun tanpa dipanaskan. Rendang bagi masyarakat Minang bukan hanya sekedar makanan, melainkan lambang dari musyawarah dan mufakat. Rendang dibuat dari 4 jenis bahan baku. Yang pertama, daging, lambang dari ninik mama atau para pemimpin adat yang mengatur kehidupan. Yang kedua, santan kelapa, lambang dari cadiak pandai, yaitu para cendekiawan. Yang ketiga adalah cabai atau lado, yaitu lambang dari alim ulama yang tegas menegakkan tuntunan agama. Yang keempat adalah bumbu-bumbu lambang dari masyarakat Minang. Semuanya bersatu membentuk keutuhan yang kuat sebagai masyarakat Minang, di mana musyawarah dan mufakat terus dilakukan walaupun dalam proses yang lama, tetapi kemudian menghasilkan sebuah kehidupan masyarakat yang kuat dan utuh serta dapat dinikmati manfaatnya oleh semua orang. Ketika kita merenungkan kehidupan kita sebagai Indonesia, bukankah Tuhan juga menganugerahkan kepada kita sebuah kehidupan yang unik sebagai Republik Indonesia? Dan ada setiap orang yang bertugas sebagai para legislatif, yudikatif, eksekutif dengan seluruh aparat pemerintahan, serta juga ada para pemuka-pemuka agama di negeri ini. Semuanya tentu bekerja sama untuk membentuk kehidupan yang baik dan membangun bangsa dan negara kita bersama-sama dengan seluruh lapisan masyarakat yang ada di dalamnya. Dan dengan demikian, kiranya kita dapat terus menaikkan syafaat-syafaat kita bagi para pemimpin negeri, pemuka agama, para cendekiawan di negeri ini, dan seluruh lapisan masyarakat. Firman Tuhan dari dalam 1 Timotius 2 ayat 1 dan 2 mengingatkan, "Pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan." Dan biarlah di malam hari ini kita menaikkan doa-doa kita untuk seluruh kehidupan kita sebagai Indonesia yang kiranya dapat terus menjaga keutuhan dan kesatuannya dengan kuat bersama-sama. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Yang pertama, mari kita berdoa untuk setiap pemimpin negeri ini, presiden, wakil presiden, dengan segenap jajarannya, serta para gubernur, serta para kepala-kepala daerah yang memimpin negeri ini, dan biarlah kiranya seluruh aparatur pemerintahan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab menjadi pemimpin yang membawa kemajuan yang berarti bagi negara kita. Kita berdoa. Yang kedua, mari kita berdoa untuk setiap kaum cendekiawan di negeri ini, untuk para pengajar, peneliti, untuk para staf ahli,
agar pemikiran-pemikiran yang mereka curahkan menjadi pemikiran yang membuat persatuan dan kesatuan negeri ini dapat semakin terlaksana. Kita berdoa. Yang ketiga, mari kita berdoa untuk setiap pemuka agama, agama Kristen, Roma Katolik, Hindu, Buddha, Islam, Konghucu, agar semua pemuka-pemuka agama dapat terus memberikan tuntunan yang jelas untuk menjaga persatuan dan kesatuan negeri ini bersama-sama serta mengatasi radikalisme yang ada di negeri ini. Kita berdoa. Kita berdoa untuk seluruh lapisan masyarakat agar di dalam semua sektor kehidupan kita dapat saling menopang dan menguatkan, khususnya menghadapi masalah pandemi COVID-19 ini dalam kerjasama yang baik. Kita doakan. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, teruslah menuntun kehidupan kami Tuhan sebagai Indonesia di dalam semua proses yang masih akan terus kami jalani ke depan. Proses yang terkadang tak mudah, namun kami bersedia Tuhan diproses untuk menjadi bangsa yang semakin kuat, semakin maju ketika kami dapat bekerja sama satu dengan yang lain. Tuhan, biarlah kiranya kami dapat terus menjalankan kehidupan yang penuh dengan rasa toleransi serta rasa hormat satu dengan yang lain, serta ketika kami dapat menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab kami masing-masing dengan sebaik-baiknya, sehingga setiap hal yang menjadi kewajiban kami dapat kami jalankan menjadi bentuk pengabdian kami kepada negeri ini, dan sebagai tanda syukur kami kepada Engkau sebagai Allah yang telah mempercayakan kehidupan kepada kami. Allah yang Maha Kasih, teruslah menuntun kehidupan kami di malam hari ini, bahkan di dalam malam-malam kami ke depan, di dalam seluruh kehidupan yang kami jalani sebagai Indonesia. Kami mohonkan Tuhan, biarlah kiranya kami dapat terus teguh menjadi bangsa yang bersatu, dan kami dapat memperjuangkan kemajuan kami bersama serta menghadapi pandemi COVID-19 ini dengan saling menguatkan dan saling menolong satu dengan yang lainnya. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Setiap kita memiliki peran yang berarti di negeri ini. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjalankan setiap peran kita menjaga keutuhan dan kesatuan negara kita yang Tuhan telah anugerahkan. Selamat malam dan Tuhan memberkati.